Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purna Karya dengan kelompok Alvin Andre dengan NIM 141, Audrey Isnaini dengan NIM 158, ada Cindy Maulidia dengan NIM 161, Amelia Intan dengan NIM 164, Fatimatus Zehro dengan NIM 185, dan yang terakhir ada Intan Ayu dengan NIM 188. Baik Kak, next. Baik, untuk slide yang pertama yaitu ada program akuntansi pensiun. Suatu pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada karyawan yang pensiun setelah untuk layanan yang mereka lakukan dalam tahun-tahun kerja mereka. Program pensiun dapat berupa yang pertama ada kontributor. Karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan tunjangan mereka. Yang kedua ada non-kontributif, yaitu majikan menanggung seluruh biaya. Yang ketiga ada program pensiun yang menurut syarat, yaitu menawarkan manfaat pajak. Baik Kak, slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu rencana kontribusi yang ditetapkan. Yaitu kontribusi pemberi kerja ditentukan oleh rencana tetap. Yang kedua ada risiko ditanggung oleh karyawan. Yang ketiga ada manfaat berdasarkan nilai program. Selanjutnya yaitu ada rencana manfaat pasti. Ada 3 juga, yaitu yang pertama manfaat ditentukan oleh rencana. Kedua ada kontribusi pemberi kerja pewariasi ditentukan oleh aktuaris. Yang ketiga ada risiko ditanggung oleh pemberi kerja. Selanjutnya Kak. Selanjutnya yaitu peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, pergantian karyawan, tingkat bunga, dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti yang pertama ada kewajiban pensiun, yang kedua ada biaya tahunan untuk melayani rencana tersebut, dan yang ketiga ada biaya perubahan rencana. Baik, slide selanjutnya Kak. Slide selanjutnya yaitu ada pengukuran kewajiban. Kewajiban imbalan bersih atau aset. Ada 2, yaitu disebut sebagai status didanai, dan yang kedua ada merupakan defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Slide selanjutnya Kak. Permisi Kak, maaf, mic-nya belum nyala. Oh ya, mohon maaf. Baik, saya ulangi. Pelaporan perubahan kewajiban imbalan pasti atau aset. IASB menyatakan yang pertama ada semua perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif. Yang kedua ada perubahan melaporkan perubahan yang timbul dari elemen yang berbeda dari kewajiban dan aset pensiun di bagian yang berbeda dari laporan laba rugi komprehensif, tergantung pada sifatnya. Baik Kak, slide selanjutnya.
Yang keempat, yaitu ada pelaporan perubahan kewajiban, yaitu tentang service cost. Service cost. Yang pertama, biaya jasa kini, kenaikan nilai kini, kewajiban imbalan pasti dari jasa pekerja pada periode berjalan. Yang kedua ada biaya jasa lalu, merupakan perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan untuk periode lalu, umumnya akibat amandemen program. Yang ketiga, dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian operasi laporan dan mempengaruhi laba bersih. Dan yang terakhir ada perubahan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban saat ini dan beban pensiun berkala. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Audrey dengan dipertimbangkan. Izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Nah, ini tentang pelaporan perubahan kewajiban. Yang kedua, bunga bersih. Dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status pendanaan program. Kalau kewajiban imbalan pasti dikurangi aset program. Kedua, kewajiban imbalan pasti itu menghasilkan beban bunga. Aset imbalan pasti bersih menghasilkan pendapatan bunga. Yang keempat, jumlah sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Yang kelima, tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Next. Selanjutnya, yang ketiga tentang pengukuran ulang. Nah, ini yang pertama, keuntungan dan kerugian terkait dengan kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, keuntungan atau kerugian atas nilai wajar aset program. Yang ketiga, komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak. Dan oleh karena itu, keuntungan atau kerugian pengukuran ulang mempengaruhi pendapatan komprehensif, tapi bukan laba bersih. Next. Baik, selanjutnya tentang aset program dan pengembalian aktual. Rencana aset ini investasi dalam saham, meliputi investasi dalam saham, obligasi, sekuritas lainnya, dan yang dilaporkan pada nilai wajar. Ini kontribusi pemberi kerja dan pengembalian aktual atas aset program meningkatkan aset program pensiun. Dengan terakhir, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan karyawan mengurangi aset program. Nah, ini untuk ilustrasinya tentang aset program dan pengembalian aktual. Diilustrasikan, Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, Hasbro menyumbang 300.000 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000. Pengembalian aktual atas aset program adalah 210.000 untuk tahun ini. Pertanyaannya, hitunglah jumlah aset program pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini untuk rencana aset pada tanggal 1 Januari itu 4.200.000 euro, kemudian kontribusi dari Hasbro untuk merencanakan itu 300.000, kemudian ada pengembalian aktualnya 210.000, kemudian tunjangan yang dibayarkan itu 250.000. Nah, itu 4.200 ditambah 300 tambah 110 dan dikurangi 250
itu ketemunya ada rencana 31 Desember 2019 itu sebesar 4.460.000. Next. Selanjutnya tentang ini Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 pada 1 Januari 2019. Nah, selama tahun 2019, Hasbro menyumbang 300.000 untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000. Pengembalian aktual atas aset program adalah 210.000 untuk tahun ini. Nah, beberapa perusahaan itu menghitung pengembalian aktual itu rencana aset 1 Januari 2019 4.200.000. Rencana aset 1 Januari 2019 4.200.000. Kemudian peningkatan nilai wajar aset program itu 260.000. Kemudian dikurangi dengan kontribusi untuk rencana itu 300.000, ditambahkan dengan pembayaran tunjangan pada karyawan 250.000. Nah, itu 300.000 tambah 250 itu ketemunya minus 50. Kemudian pengembalian aktualnya itu sebesar 210.000 didapat dari 260.000 dikurangi dengan 50.000. Next. Kemudian menggunakan lembar kerja. Nah, itu bisa dilihat rekan-rekan pada gambar di slide ini. Kolom entry jurnal umumnya itu menentukan entry jurnal untuk dicatat dalam akun buku besar umum formal. Kemudian ini yang di sebelah kiri kan. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu ada memory card ini. Pada kolom catatan memo itu untuk menjaga saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program. Bisa ini dilihat dan diamati. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Entry dan lembar kerja tahun 2019. Ilustrasinya atau contohnya yaitu pada 1 Januari 2019, Zarle AG memberikan informasi berikut terkait program pensiunnya untuk tahun 2019. Yang pertama, ada aset paket tanggal 1 Januari 2019 adalah 100.000. Kemudian kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2019 adalah 100.000. Kemudian biaya layanan tahunan adalah 9.000. Kemudian tingkat diskonto atau suku bunga adalah 10%. Kemudian kontribusi pendanaan adalah 8.000. Kemudian manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut adalah 7.000. Instruksinya, siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk perusahaan Zarle untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Next. Ini adalah lembar kerja pensiun tahun 2019 untuk perusahaan Zarle. Service cost-nya itu dari soal 9.000, kemudian di DBO harus minus. Kenapa harus minus? Karena BO atau obligation atau kewajiban. Jadi minus. Walaupun di soal gak dikasih angka minus, di lembar kerjanya itu harus dikasih minus. Kemudian plan asetnya itu 100, jadi liability-nya itu 0. Kemudian service cost-nya itu 9.000 dari soal, dimasukkan di beban. Kan cost itu biaya, jadi masuk di beban.
kemudian masuk ke DBO minus 9.000, terus kemudian interest expense-nya dan revenue-nya berdasarkan suku bunganya 10%. Kalau interest expense itu dari 10% dari DBO-nya 100.000 itu, dan kalau revenue interest revenue-nya itu 10% dari plan asetnya. Kemudian interest expense-nya itu di plus, masuk DBO itu minus. Interest revenue-nya itu dimasukkan ke kolom yang sama di kolomnya beban pensiun, tetapi di minus. Di minus karena sebenarnya adalah kolom annual expense, jadi kolom beban. Ketika yang dimasukkan itu revenue, maka harus ditandai kebalikannya, yaitu negatif. Jadi di situ masuk ke plan assets karena dia revenue. Kemudian kontribusi dari soal 8.000, karena kontribusi itu menambah, jadi 8.000 itu dimasukkan ke plan assets. Kasnya itu berkurang, kontribusi itu seperti membayar iuran, jadi kasnya itu berkurang. Kemudian benefitnya itu di DBO plus 7.000 dan di plan asetnya itu minus 7.000. Kemudian di total ada selisih 1.000. Next. Ini adalah jurnal untuk lembar kerja tahun 2019. Jurnalnya itu yaitu beban pensiun pada kas dan pada aset atau kewajiban pensiun. Beban pensiunnya itu sebesar 9.000 dan kasnya sebesar 8.000, aset kewajiban pensiunnya sebesar 1.000. Next. Kemudian biaya layanan sebelumnya itu yang pertama ada perubahan nilai kini, kewajiban imbalan pasti akibat amandemen program atau curtailment. Yang kedua, beban biaya jasa lalu pada periode amandemen atau curtailment. Next. Kemudian entry dan lembar kerja tahun 2020. Ini adalah lanjutan dari entry jurnal yang entry dan lembar kerja tahun 2019. Ilustrasi atau contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, Zarle AG mengubah program pensiun untuk memberikan imbalan jasa masa lalu kepada karyawan dengan nilai sekarang sebesar 81.600. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2020. Yang pertama, biaya layanan tahunan adalah 9.500. Yang kedua, tingkat diskonto atau suku bunga adalah 10%. Kemudian kontribusi pendanaan tahunan adalah 20.000. Kemudian manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut adalah 8.000. Petunjuknya, siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk perusahaan Zarle untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Next. Nah, ini untuk lembar kerja pensiun tahun 2020. Yang pertama itu additional PSC-nya itu masuk expense karena cost 81.600, kemudian masuk DBO di minus, kemudian di jumlah hasilnya 193.600. Kemudian service cost-nya 9.500 itu dari soal. Interest expense-nya itu 10% dari 193.600. Kemudian revenue-nya 10% dari plan asetnya. Lalu contribution dari soal, benefit-nya juga dari soal, caranya sama seperti yang tadi yang saya jelaskan, tinggal mencari selisihnya. Kemudian di jurnal seperti yang tadi cuma berbeda angkanya aja. Jurnalnya itu beban pensiun pada kas dan pada aset atau kewajiban pensiun. Beban pensiunnya itu sebesar 99.360, kemudian kasnya itu sebesar 20.000 dan aset atau kewajiban pensiunnya itu sebesar 79.360. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Yang selanjutnya ialah lembar kerja pensiun 2020 untuk perusahaan Zerle. Kemudian ada calculation of asset loss, itu ada beginning plan asset sebesar 134.100 euro, kemudian diskon rate-nya 10%, 134.100 dikali 10% menghasilkan 13.410 yaitu expected interest revenue, kemudian actual return-nya 12.000, kemudian 13.410 dikurangi 12.000 menghasilkan 1.410 euro, yaitu asset loss. Kemudian calculation of liability loss itu sendiri terdapat dari Desember 31, 2020 balance, yaitu sebesar 214.460 euro. Kemudian service cost-nya 13.000, interest expense 21.446, benefit paid-nya sebesar minus 10.500, kemudian menghasilkan 238.406 adalah Desember 31, 2021, balance before adjustment, kemudian ada balance as determined by actual sebesar 265.000 menghasilkan 26.594 yaitu liability loss. Kemudian next. Dan lembar kerja pensiun 2020 untuk perusahaan Zerle itu ada General Journey, terus dan memo card itu itemnya ada Januari 1, 2021, ada pension asset or liability-nya sebesar 80.360 itu minus, kemudian definisi bench obligasinya sebesar 214.460 minus, kemudian plan asetnya 134.100. Journey enter yaitu pada 21.036 pada annual pension expense-nya, kemudian pada cash-nya berkurang 24.000, kemudian OC gain or loss-nya sebesar 28.4, berkurang pada pension asset or liability-nya sebesar 20.040. Kemudian pada accumulated OC Desember 31, 2020 Desember 31, 2021 itu sebesar 28.4 pada OC gain loss-nya, kemudian 105.400 minus pada pension asset or liability-nya, kemudian pada memory card-nya itu division benefit-nya sebesar minus berkurang 265, dan plan asetnya sebesar 159.600. Kemudian jurnalnya pension expense sebesar 21036, order comprehensive income-nya 28 pada cash sebesar 24.000, pension asetnya sebesar 2,40. Next. Kemudian ada pengukuran ulang, kemudian ayunan tak terkendali dan tak terduga dapat dihasilkan dari dua, yaitu perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program dan perubahan asumsi aktual mempengaruhi jumlah kewajiban, imbalan pasti, keuntungan, serta kerugian dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Next. Nah, kemudian untuk keuntungan dan kerugian aset itu selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga pasti. Ilustrasinya yaitu SpongeBob SA memiliki aset program pada 1 Januari 2019 sebesar 100.000 euro, tingkat diskonto untuk tahun tersebut 6%. Kemudian pengembalian aktual atas program untuk tahun 2019 adalah 8.000 euro. Pada 2019, SpongeBob harus mencatat perolehan aset 2.000 euro. Perhitungannya actual return sebesar 8.000 euro, less interest revenue 6.000 euro didapat dari 100 euro kali 6%, dan aset gain-nya sebesar 2.000 euro didapat dari 8.000 kurang 6.000. Next. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian kewajiban. Setiap perusahaan asumsi akrual mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Pertama, perusahaan melaporkan kewajiban dan kerugian kewajiban dalam penghasilan komprehensif lainnya. Kedua, mereka mengakumulasi keuntungan, kerugian aset kewajiban dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komprehensif.
Yang terakhir, jumlah yang dilaporkan pada laporan bersih keuangan dibagi secara ekuitas. Next. Kemudian, entry lembar kerja. Ilustrasinya sebagai berikut. Fakta berikut untuk Zerley Company berlaku program pensiun untuk tahun 2021. Biaya layanan tahunan adalah 13.000 euro, tingkat diskonto adalah 10%, laba atas aset rencana aktual adalah 12.000 euro, kontribusi pendapatan tahunan adalah 24.000 euro, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun ini adalah 10.500 euro, perubahan asumsi aktual menetapkan kewajiban manfaat pasti akhir tahun sebesar 265.000 euro. Nah, kemudian petunjuk. Siapkan lembar kerja pensiun dan entry jurnal pensiun untuk Zerley Company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatimah Tuzara dengan NIM 2020-310-185 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Boleh di next slide sebelumnya. Slide sebelumnya, bukan sesudahnya. Nah, untuk entry dan lembar kerja pada 2021 ini berbeda dengan entry pada tahun 2019 dan 2020, di mana pada tahun 2020 terdapat biaya additional cost yang mana nantinya akan mengurangi pada DBO. Nah, sedangkan pada 2021 ini tidak terdapat additional cost, dan bedanya lagi pada tahun 2021 ini terdapat laba atas aset rencana aktual dan kontribusi pendanaan tahunan. Next. Nah, dalam entry dan lembar kerja pada tahun 2021 ini, untuk service cost berasal dari soal, kemudian interest expense berasal dari soal juga, namun terdapat 10% yang dimana ditentukan oleh soal, kemudian dikali dengan DBO-nya sebesar 214.460. Kemudian interest revenue diperoleh dari 10% dikali dengan plan asetnya sebesar 134.100 rupiah. Nah, untuk interest revenue di sini telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengapa terdapat pada annual expense namun negatif, karena sebenarnya annual expense ini berada pada beban namun tercatat sebagai revenue, sehingga pada kolom beban harus dibalik menjadi min. Nah, kemudian untuk contribution di sini karena contribution menambah sehingga plan asetnya menjadi plus sedangkan kas-nya berkurang. Kemudian benefit di sini benefit artinya kan manfaat untuk karyawan, maka plan asetnya dikurangi dan DBO-nya ditambah. Kemudian perbedaan pada tahun 2021 ini terdapat pada asset loss dan liability loss, di mana perhitungannya ada pada slide selanjutnya. Bisa di next. Nah, untuk asset loss di sini perhitungannya yaitu didapat dari saldo awal dari plan aset 134.000 dikali dengan diskon rate sebesar 10%. Kemudian dikurangi dengan actual return yaitu sebesar 12.000 sehingga hasilnya yaitu 1.410 euro. Kemudian untuk perhitungan liability loss yaitu didapat dari saldo awal dari 214.460 kemudian ditambah dengan service cost, ditambah interest expense dan ditambah benefit paid. Kemudian hasilnya yaitu sebesar 238.406. Nah, kemudian dikurangi balance determined by actuary yaitu sebesar 265.000 sehingga hasil dari liability loss sebesar 26.594. Next. Nah, kemudian setelah kita
kita dapat saldo dari masing-masing journal entry, keduanya harus memiliki selisih yang sama antara memory record dengan general journal entries. Seperti pada tabel di sini, yaitu perbedaannya sebesar 105.400. Untuk jurnalnya yaitu dicatat pension expense sebesar Rp21.036, kemudian other comprehensive income sebesar Rp28.004, kemudian kreditnya ada kas sebesar Rp24.000 dan kreditnya lagi ada pension asset atau liability sebesar Rp25.040. Next. Kemudian selanjutnya yaitu melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, biaya pensiun dilaporkan dalam bentuk komponen-komponen dalam satu bagian dari laporan pendapatan komprehensif dan laporan total biaya pensiun. Atau dalam laporan keuangan, biaya pensiun dilaporkan dalam bentuk komponen biaya layanan dalam pendapatan operasional dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Next. Dalam laporan keuangan juga terdapat keuntungan dan kerugian, yaitu keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban diakui dalam pendapatan komprehensif. Maksudnya di sini, dalam laporan keuangan, dalam pencatatan keuntungan dan kerugian, aset dan kewajiban diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, dan tidak diakui dalam laba bersih. Next. Kemudian berikut ada ilustrasi dari OB-ASA memberikan informasi tentang laporan keuangan untuk tahun 2019, di mana net income-nya sebesar €100, liabilities loss sebesar €60, asset loss sebesar €15, accumulated OC yaitu sebesar €40.000. Dan berikut perhitungan other comprehensive loss dan comprehensive income. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Intan dengan tim 188 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Komponen pendapatan komprehensif lainnya harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Yang pertama ada pendekatan dua pernyataan atau pendekatan satu pernyataan. Bisa dibilang laporan gabungan pendapatan komprehensif. Yang pertama ada pendekatan dua pernyataan. OB Jurnal OB-ASA Comprehensive Income Statement for the year end Desember tanggal 31 2019. Net income-nya sebesar $100.000. Lalu ada comprehensive loss-nya, ada liability loss sebesar $60.000, asset loss-nya sebesar $15.000. Totalnya $75.000. Comprehensive income-nya dari $100.000 dikurangi $75.000, jadi dapatnya $25.000. Next. Accumulate other comprehensive income Januari tanggal 1 2019 sebesar $40.000. Other comprehensive loss-nya $75.000. Akumulasi other comprehensive loss tanggal 31 Desember 2019 sebesar 35, yaitu dari 75.000 dikurangi 40.000. Jurnal OB-ASA Statement of Financial Position as of Desember 31 2019. Equity section-nya ada equity-nya sebesar $100.000. Itu di lalu ada share capital ordinary sebesar $60.000. Return earning sebesar $60.000, akumulasi other comprehensive loss-nya sebesar $35.000.
Lalu total equity-nya ada $125.000. Next. Dalam laporan keuangan, pengakuan status danai bersih dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangan mereka status kelebihan dana atau aset pensiun atau underfunded, yaitu atau bisa dibilang kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti mereka. Next. Klasifikasi pensiun atau kewajiban pensiun, kelebihan nilai wajar, aset rencana atas kewajiban manfaat yang ditentukan diklarifikasikan sebagai aset tidak lancar. Next. Agregasi program pensiun satu-satunya situasi di mana pengimbangan diizinkan adalah ketika sebuah perusahaan memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya. Next. Next, Mbak. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan informasi yang menjelaskan karakteristik rencana manfaat yang ditentukan dan risiko yang terkait dengannya. Lalu menjelaskan bagaimana rencana manfaat yang ditentukan dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketika